Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabar hari ini? Semoga hari ini dalam keadaan sehat selalu dan dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan lancar. Tapi sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita membaca doa sebelum belajar. Marilah bersama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Surat At-Tin termasuk golongan surah Makkiyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat At-Tin merupakan urutan surat yang ke-95 dari 114 surat yang ada dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat. Nah, tata cara membaca Al-Quran dimulai dengan membaca isti'adzah dan basmalah. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal dan makhraj yang benar beserta bacaan tajwidnya. Bagi yang sudah lancar membaca, langsung saja membaca dengan tartil, yaitu membaca sesuai dengan kata, tanda, dan barisnya. Dibaca dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Ikuti langkah-langkah cara belajar membaca Al-Quran yang mudah berikut ini. Yang pertama, perhatikan tanda baca fathah, kasroh, domah, sukun, dan tasydid pada huruf Al-Quran. Contoh huruf bertasydid dal dibaca adda. Dalnya adalah double, dibaca ganda. Yang kedua, bacalah dari sebelah kanan dengan suara yang jelas, bukan dalam hati. Yang ketiga, huruf yang tidak berharokat atau bertanda baris tidak dibaca. Contoh, wattini, bunyinya wa. Bunyinya wa langsung dihubungkan ke huruf tak bertasyid dibaca watti. Ada 2 huruf yang dilewati, yaitu huruf alif dan lam. Yang kelima, perhatikan perubahan syakal dan huruf-hurufnya. Yang keenam, cermati bapak atau ibu gurumu ketika membaca melafalkan ayat Al-Quran. Atau kalau di rumah bisa dibantu oleh orang tua kalian, saudara atau teman-teman kalian. Yang ketujuh, bacalah berulang-ulang sampai lancar. Yang kedelapan, bacalah surat At-Tin dengan tartil. Mari bersama-sama membaca surat At-Tin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun khairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin.
Shadaqallahul azim. Selanjutnya, cara menghafal surat At-Tin, yaitu surat At-Tin kita bagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama, mulai ayat 1 sampai 3. Bagian kedua, ayat 4 dan 5. Bagian ketiga, ayat 6. Dan bagian keempat adalah ayat 7 dan 8. Mulailah dari ayat pertama, kemudian ayat kedua, dan ayat ketiga. Ayat pertama diulang bacaannya sampai hafal, misal 10 kali. Begitu pula ayat ketiga dan keempat. Setelah hafal, cobalah untuk disimak kembali oleh orang lain seperti orang tua, saudara, ataupun teman-teman kalian. Hal ini dilakukan juga pada bagian kedua, ketiga, maupun keempat, yaitu sampai ayat 8. Selanjutnya menulis surat At-Tin. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit asalkan rajin dan teliti, serta penuh kesabaran. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis, ada pula yang ditulis memotong garis, dan lain-lain. Selain memperhatikan letak-letak hurufnya, jangan lupa perhatikan huruf-huruf yang bisa disambung dan tidak disambung, baik jika ditulis di depan, di tengah, maupun di akhir kata. Untuk lebih jelasnya bisa dipraktikkan menulis di buku tulis kalian seperti surat At-Tin berikut ini. Kalian bisa tulis di buku tulis. Selanjutnya makna kandungan surat At-Tin, tapi sebelumnya kita artikan dulu surat At-Tin. Ayat yang pertama, watini demi buah tin, wazaituni dan demi buah zaitun, waturi sinin dan demi gunung Sinai, wahadzal baladil amin dan demi negeri Mekah yang aman ini. Laqad khalaqnal insana, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Summa radadnahu, kemudian kami kembalikan dia asfal safilin, ke tempat yang serendah-rendahnya. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, dan mengerjakan kebajikan, falahum ajrun, maka mereka akan mendapat pahala ghairu mamnun, yang tidak putus-putusnya. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa alasanmu wahai orang kafir mendustakan hari pembalasan setelah adanya bukti-bukti itu? Alaisallahu, bukankah Allah biahkamil hakimin, hakim yang paling adil. Setelah mengartikan surat At-Tin, sekarang kita belajar tentang kandungan surat At-Tin. Arti yang pertama, tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Sedangkan buah zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Ayat kedua, Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai.
lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunung setinggi 2.285 meter ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Ayat ketiga, kota yang aman adalah kota Mekah. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran agar dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Ayat kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasul-Nya. Ayat ke-6, orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Ayat ke-7, pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Ayat ke-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah yang Maha mengetahui, sebagus-bagusnya pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Demikian pelajaran hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, marilah bersama-sama kita membaca doa penutup majelis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.